wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Hari ini kita mulai pembelajaran matematika. Perkenalkan, nama Ibu Lia Rawati. Ibu akan menerangkan tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Bilangan berpangkat dan bentuk akar ini tentu pernah kalian pelajarin waktu kalian sekolah dasar atau waktu kalian kelas 7 tentang akar. Tapi bilangan akar ini adalah dalam bentuk yang berpangkat tak sebenarnya. Ya, apabila kalian tidak paham, silakan bertanya dengan Ibu. Ya, kalian simak, kalian pahami, dan kalian catat. Ya, kalau tidak tahu, silakan tanya dengan Ibu. Ya, selamat menyaksikan. Ya, untuk materi hari ini adalah perpangkatan dan bentuk akar. Tentu dari perpangkatan kalian sudah pernah diajarkan waktu kalian sekolah dasar dan di saat kelas 7. Ya, perpangkatan dan bentuk akar ini adalah materi kelas 9. Contohnya kalian sudah pernah mengerjakan, mungkin pernah dengar 2 pangkat 2. Artinya apa? 4. Ya, 2 pangkat 2 kali sama dengan 4. Sekarang kita terangkan bilangan berpangkat. Perhatikan sifat bilangan berpangkat berikut ini. Bilangan berpangkat, eksponen adalah perkalian bilangan yang sama secara berulang. Di sini ada kata eksponen yang artinya adalah secara berulang. Bentuk umum, A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A. A-nya ada bilangan pokok, N-nya adalah bilangan berpangkat. Berarti misalkan, Ibu ambil contoh. Ya, 6 pangkat 5 sama dengan 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Berarti 6-nya ada 5. Dari mana? Dari pangkat. Oke. Sekarang kalian perhatikan lagi ada sifat bilangan berpangkat. Yang pertama adalah perkalian. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Contoh, 6 pangkat 3 kali 6 pangkat 2. Berarti pangkatnya dijumlah. 6 pangkat 3 tambah 2 sama dengan 6 pangkat 5. Oke, latihan soal. 4 pangkat 5 kali 4 pangkat 2. Pangkatnya gimana? Ya, betul, dijumlah. 4 pangkat 5 tambah 2 sama dengan 4 pangkat 7. Sekarang adalah ada negatif. 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 2. Ya, betul. Dijumlah. Pangkatnya min 3 tambah min 2 sama dengan 10 pangkat min 5. Oke? Sampai sini paham? Untuk sifat bilangan berpangkat yang pertama. Sekarang adalah sifat bilangan berpangkat dalam bentuk pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N, yang dimana A tidak sama dengan 0, yang artinya A dibagi 0 sama dengan tak terhingga. Ya, perhatikan sekarang adalah ada contoh soal tentang pembagian. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan gimana? Ya, betul, dikurang. 2 pangkat 5 kurang 3 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Perhatikan latihan soal berikut ini, ada 2 soal. 8 pangkat min 5 dibagi 8 pangkat min 2 sama dengan, ya benar, dikurang. Min 5 dikurang min 2 sama dengan 8 pangkat min 3. Dari mana? Ya, min dikali min plus. Min 5 tambah 2 sama dengan 8 pangkat min 3. Perhatikan contoh soal kedua. 5 pangkat 2x kurang 1 dibagi 5x pangkat x tambah 2. Berarti pangkatnya dikurang. 2x kurang 1 dikurang x tambah 2 sama dengan, ya, kita kerjakan yang bilangan berpangkat ya. 2x kurang 1 kurang x dikurang 2. Dari mana? Min kali plus min.
Ya, berarti X dengan X kita hitung. 2 kurang 1. 1 dianggapnya adalah X. Min 1 kurang 2. Min 3. Berarti jawabannya 5X. 5 pangkat X kurang 3. Oke, perhatikan. Ada lagi sifat di dalam bentuk perkalian. Hasil dari A pangkat M dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Contoh, 2 pangkat 3 dalam kurung pangkat 2. Ya, dikali 2 pangkat 3 kali 2. Sama dengan 2 pangkat 6. Hasilnya 64. Latihan soal. Ya, perhatikan. Jika X sama dengan 1, berapakah hasil dari 5 pangkat 2X lalu X kurang 1? Berarti gimana caranya? Ya, dikalikan. 5 pangkat 2X kali X sama dengan 2X pangkat 2. X kali X adalah pangkat 2. Lalu, kerjakan 2X kali min 1. Jawabannya min 2X. Ya. Oke, kalau sudah, X-nya itu kita masukkan dengan hasil dari X sama dengan 1. 2 kali 1 pangkat 2. Dikurang 2 kali 1. Oke, 5. 2 kali 1 pangkat 2, 2. Terus, 2 kali 1, 2. 2 kurang 2, 0. 5 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Pintar anak-anakku. Bilangan berapapun dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Oke, sekarang perhatikan lagi dalam bentuk akar. Perhatikan, akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Contoh, bagaimanakah bentuk akar dari bilangan 7 pangkat 3 per 2? Gimana? 7, 2-nya di dalam, yang di atas itu 3-nya taruh di luar akar. Karena yang ditanyakan adalah bentuk akar. Tidak perlu kalian hitung. Latihan soal. Hitunglah hasil dari 41 pangkat 3 per 4. Oh, 2 per 4, maaf. Berarti pangkat itu disederhanakan. Jadi 81 pangkat 1 per 2. 81 pangkat 1 per 2 artinya akar 81. Ya. Dari mana? Yang satunya itu ada di dalam, yang duanya berada di luar. Berarti akar 81 hasilnya adalah 2. Oke, perhatikan. Dalam bentuk perkalian. Ya. Perkalian berarti kalau misalkan eksponennya beda, A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Contoh, 2X 2 kali 3 dalam kurung pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 sama dengan 8 kali 27 sama dengan 216. Perhatikan latihan soal berikut ini ada 2. X pangkat 4, Y pangkat 5 dalam kurung pangkat 3. Ya, dikalikan pangkatnya. X pangkat 4 dikalikan 3 sama dengan 12. Ya, yang Y-nya 5 pangkat 3 dikalikan 5 kali 3. Berapa? 15. Pintar. Sekarang lanjut bilangan. 2 kali 5 dalam kurung pangkat 4. Pangkatnya dikeluarkan. 2 pangkat 4 kali 5 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? Artinya apa? 2-nya ada 4 perkalian. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sama dengan berapa? Kita hitung dulu yang 5-nya. 5 kali 5 kali 5 kali 5. 2 pangkat 4. Benar, 16. 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. 125 kali 5, 625. Hasilnya berapa? Ayo.
Hitung sendiri ya. Nanti kasih tahu ibu jawabannya berapa. Sekarang dalam bentuk pembagian. A per B pangkat N. Sama dengan yang tadi perkalian. N-nya keluarkan. A pangkat N per B pangkat N. B-nya tidak sama dengan 0. Contoh. 1 per 2 pangkat 2. Artinya apa? Keluarkan pangkatnya. 1 pangkat 2. 1. 2 pangkat 2. 4. Latihan soal nak. Perhatikan nak. Latihan soal. Oke. 2 Ki pangkat per Ki pangkat 2. Berarti 2 Ki pangkat 2 per Ki pangkat 2. Oke. Terlalu cepat ya ibu nerangkan. Ya. Sekarang mulai lagi. Ki pangkat 2 dengan Ki pangkat 2 adalah 1. Dicoret. Tinggal hasilnya 2 kali 1 sama dengan 2. Sekarang pangkat negatif. Pangkat negatif dia hasilnya adalah bilangan pecahan. Jadi 1 per A pangkat N. Ya. Contoh. 5 pangkat min 2 sama dengan 1 per 5 pangkat 2. Ya, jadi pecahan. Pangkatnya jadi pangkat positif. Sama dengan berapa? 1 per 25. Contoh. 2X tambah 3 pangkat min 2. Jadi 1 per 2X tambah 3 pangkat 2. Negatifnya hilang. Sama dengan 1 per. Gunakan operasi aljabar kalian. 2X tambah 1 dalam kurung 2X tambah 1. Sama dengan. Nah, hitung. 2X tambah 3. Maaf nak. Bukan 1. 2X kali 2X. 4X pangkat 2. 2X kali 3. 6X. Terus 3 kali 2X. 6X. 3 kali 3. 9. Pinter. Ini dia hasilnya. 1 per 4X pangkat 2. 6 tambah 6. 12. Berarti 12X plus 9 atau ditambah 9. Contoh lagi latihan soal. Ayo kerjakan. 2 per P pangkat 5 kali 2 per Q pangkat min 2. Sama dengan. Ya. 2 pangkat 5 P pangkat 5. Dikali. Nah. Pecahan juga. Berarti 1 per 2 per Q pangkat 2. Jadi positif. Kita hitung. 2 pangkat 5 berapa? Ayo. Ditulis. Sekarang dikali. 1 itu dibalik pecahannya. Yang Q yang atas di bawah. Yang di bawah jadi di atas. Ya. Kalau nggak hitung dulu. 2 pangkat 2. 4. Q pangkat 2. Q pangkat 2. Nah. Kita hitung lagi nih. 2 pangkat 5. Per P pangkat 2 kali. Dibalik tadi ibu bilang ya. Jadinya gimana? Q pangkat 2 per 4. Kita hitung. 2 pangkat 5 itu berapa? Artinya 2-nya ada perkaliannya ada 5. Kita hitung hasilnya berapa? Ayo. Nah, siapa sudah jawab? Hasilnya adalah 4 kali 2 pangkat 5 per P pangkat 5 per Q pangkat 2. Sekarang adalah bilangan berapapun dipangkat ke 0 adalah hasilnya 1. Tadi sudah ibu terangkan yang contoh 5 pangkat 0 sama dengan 1. Oke, perhatikan contoh berikut. 25 pangkat 0 sama dengan. Ayo, berapa? 1. Ya, itu ibu salah ngetik. Ya, 25 pangkat 0 sama dengan 1. Latihan soal. Ayo, itu angkanya berapa? Siapa yang tahu? 2.145.000 angkat
5/2 kali 0, 2 pangkat 0. 2.145.000 pangkat 0. Hasilnya adalah 1. Pinter. Oke. Ada yang ditanyakan? Dari video pembelajaran yang sudah Ibu berikan, yang Ibu terangkan, semoga bermanfaat buat kalian, buat nanti kalian belajar di saat kalian ulangan. Ya, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.